Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan acara ini. Di mute. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada acara kami hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Maulidia Putri Natasha yang akan menjadi MC pada acara kita kali ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya memberikan beberapa petunjuk singkat terkait tata cara mengikuti acara ini. Pastikan mikrofon Bapak Ibu dalam keadaan mute selama acara berlangsung ya, untuk menghindari latar belakang dari suara dari latar belakang. Tema acara kita kali ini yaitu penyampaian awareness penggunaan software atau aplikasi secara legal pada pegawai TAD, UID Kaltimra, dan UIP Kalbaktim. Oke, mari saja langsung kita mulai acaranya, yaitu penyampaian materi oleh Divisi STI yang diwakili oleh Bapak Irfan Sanjaya. Kepada Bapak Irfan, kami persilakan. Terima kasih MC kita pada pagi hari ini, Mbak Putri ya, sudah berkenan untuk menjadi MC. Oke, Bapak Ibu izin saya share screen. Oh ini masih. Oke, baik. Screen saya sudah terlihat ya Bapak Ibu? Izin mengkonfirmasi. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja. Baik Mas, terima kasih konfirmasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan kali ini. Pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang sudah disebar, merupakan sebuah kegiatan security awareness Bapak Ibu terkait penggunaan software legal di kalangan PT PLN Persero bagi para pegawai tenaga Al-Hidayah ya. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan join. Nah, namun sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang gitu ya, saya izin berkenalan terlebih dahulu. Saya Irfan Sanjaya dari Divisi Sistem dan Teknologi Informasi. Izin saya sedikit jelaskan divisi saya itu berada di bawah Satuan Digital dan Teknologi Informasi dan langsung di bawah Direktorat Utama atau Direktur Utama ya. Kemudian di sini ada sekitar 4 perwakilan dari divisi STI yang dikepalai oleh manajer STI operasional Kalimantan Timur dan Utara. Adapun organigramnya atau susunan atau strukturalnya itu ya. Yang pertama itu adalah Bapak Iwan Bakroni selaku manajer subbidang operasional STI Kaltimra. Kemudian ada asisten manajer Mas Maulana Krisna Aditya dan 2 orang staf yaitu Zul Ikram, officer STI Kaltimra, dan saya sendiri junior officer STI Kaltimra. Dalam pekerjaannya kami bertugas untuk membersamai unit PLN yang ada di Kalimantan Timur dan Utara untuk memfasilitasi kebutuhan IT di proses bisnisnya. Kami pun dibantu oleh rekan-rekan dari Icon Plus, yaitu 1 orang EOS, engineer on-site, dan juga 15 orang IT support dengan nama-nama terlampir. Jadi Bapak Ibu jika di unitnya atau biasanya di UP3 dan UID ya yang sudah pasti ada IT support-nya, ketemu dengan IT support, mereka itu adalah perpanjangan tangan kami juga. Gitu ya. Jadi jika ada keluhan atau misalkan memang ada layanan yang sudah di-deliver oleh STI, ada kendala bisa disampaikan juga kepada mereka. Baik, itu perkenalan singkatnya terkait kami. Nah, ini untuk wilayah kerjanya
di Kalimantan Timur dan Utara sekitar ada 130 unit dengan total user 1000 dan layanan yang deliver ada sekitar 90 layanan. Oke, langsung saja ke topik utama kita, yaitu terkait kebijakan penggunaan software legal di PLN. Tapi sebelum itu, mungkin kita sedikit refreshment dulu, software itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti menggunakan PC atau laptop dalam kesehariannya ya, dalam bekerja. Baik itu disediakan oleh perusahaan atau mungkin Bapak Ibu bawa gitu ya dari rumah terus menggunakan koneksi kantor untuk bekerja. Tidak hanya laptop atau PC sebenarnya, tapi handphone pun sudah menjadi fasilitas kerja ya sekarang. Semua bisa dilakukan di smartphone gitu ya. Nah, software itu apa sih? Software adalah perangkat lunak Bapak Ibu yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Nah, ini menurut Melvin Safrizal Daulay gitu ya. Simpelnya software itu kalau Bapak Ibu lihat di Windows, Control Panel, terus Program and Feature, nah ini adalah program-program ini merupakan software. Nah, contohnya ini ada software Adobe Acrobat, Kaspersky Security Center, DroidCam, ArcGIS Pro. Nah, itu adalah program atau software. Ini pasti ada Bapak Ibu, baik itu sedikit ataupun banyak, satu ataupun dua, ini pasti ada di setiap PC atau laptop. Karena tanpa software ini, laptop atau PC kita itu hanya berisi operating system, tidak bisa kita gunakan misalkan untuk mengetik, mengedit, atau misalkan membuka file, menonton video. Nah, ini gunanya software untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, tapi ternyata ada aturan mainnya Bapak Ibu. Software itu tidak semua bisa digunakan secara bebas, karena jika dilihat dari jenisnya, software itu ada yang berbayar dan juga ada yang free atau gratis. Sehingga adanya awareness ini bagian dari peningkatan knowledge bahwa sebenarnya nggak semua software yang ada di laptop kita itu bisa digunakan gitu, kecuali laptop-laptop yang gratis atau free ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu surat yang dikirimkan dari Kepala Satuan kami, Bapak Suroso Isnandar, kepada seluruh GM unit yang ada di Indonesia, adanya penyampaian awareness penggunaan software atau aplikasi secara legal. Jadi salah satu acara ini diinisiasi karena memang adanya surat ini ya Bapak Ibu. Di surat ini disebutkan bahwa penggunaan software tidak legal merupakan pelanggaran hukum hak cipta dan bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 7 Ayat 1B dan Pasal 7 Ayat 2 jika membutuhkan bantuan dalam menemukan alternatif perangkat lunak yang sah untuk pendukung aktivitas perkantoran, silakan berkoordinasi dengan divisi STI. Dalam hal ini di perwakilan di Kaltimra itu dengan kami ya Bapak Ibu, untuk orang-orangnya sudah disebutkan tadi di awal ya. Nah, tadi sanksinya apa saja? Sanksinya di antara lain denda, ganti rugi, penghancuran material pelanggaran, penyitaan barang-barang yang terlibat, dan sanksi pidana. Nah, jadi ternyata di PLN ini ada kebijakan-kebijakan yang sudah mengatur bagaimana seorang pegawai itu menggunakan fasilitas kantor dan juga software-software yang terinstall di dalamnya gitu. Kita lanjut untuk pembahasan kebijakan lainnya. Nah, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa program komputer merupakan salah satu produk yang dilindungi secara hak cipta, Bapak Ibu. Program komputer itu ya itu tadi ya software gitu ya. Contohnya apa nih software yang mempunyai hak cipta? Yang sudah jelas adalah Windows yang kita banyak ketahui bersama ya. Windows itu license Bapak Ibu. Tidak ada Windows yang free kecuali trial. Nah, trial itu tapi berbatas biasanya. Kita bisa mendapatkan full fitur tapi hanya misalkan 30 hari. Selebihnya akan kembali ke selebihnya akan meminta kita untuk aktivasi gitu ya.
Nah, itu salah satu contoh software yang wajib legal. Dan ketika kita melakukan pelanggaran, kita memungkinkan mendapatkan sanksi gitu ya. Ada potensi mendapatkan sanksi gitu ya. Apalagi Bapak Ibu, misalkan yang kita biasa pakai adalah Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu ada lisensinya Bapak Ibu dan dilindungi secara hak cipta. Contohnya itu. Kemudian ada Kepdir nomor 196.K/dir/2010. Di poin 9 disebutkan bahwa fasilitas komputer hanya menggunakan software dengan lisensi korporat dan tidak diizinkan diperkenankan untuk melakukan instalasi software ilegal. Jadi di kebijakan atau keputusan direksi nomor sekian itu disebutkan di poin 9. Jadi fasilitas komputer hanya boleh menggunakan software dengan lisensi korporat saja. Jika mungkin korporat tidak atau belum mempunyai lisensi tersebut, sebaiknya memang ya tidak dicari alternatif bajakannya gitu ya, atau dicari alternatif software ilegalnya gitu. Itu poin 9. Nah, di poin 3 disebutkan juga terkait lisensi softwarenya, tidak melakukan instalasi software yang menggunakan lisensi korporat pada fasilitas komputer selain milik perseroan. Jadi kalau misalkan nantinya Bapak Ibu mendapatkan fasilitas license dari kantor, itu dilarang untuk menyebarkannya kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan PLN gitu ya, atau bukan pegawai PLN, simpelnya seperti itu. Ya, itu untuk Kepdir tersebut. Nah, ini ada juga terkait standar kebijakan dan prosedur keamanan informasi PT PLN Persero nomor 003.std/div.sti/2022. Jadi kebijakan atau standar ini dikeluarkan oleh Divisi STI pada 2022 pada bab 20 kepatuhan butir 20.1.2 tentang hak kekayaan intelektual. Ini poinnya banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa dibaca. Tapi saya ingin menyoroti salah satu subpoinnya bahwa kita harus yang ini, memelihara kesadaran atas kebijakan untuk melindungi properti kekayaan intelektual dan mengambil tindakan disipliner terhadap personil yang melanggar. Jadi mari sama-sama, ini merupakan tugas bersama untuk menjaga fasilitas kantor dan memastikan fasilitas yang kita gunakan itu tidak melanggar hukum gitu ya, atau tidak melanggar hak kekayaan intelektual tadi dengan menggunakan software-software ilegal gitu, atau software-software bajakan gitu ya, istilah lainnya. Jadi salah satu awareness salah satu awareness ini itu Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan kesadaran kita sama-sama gitu. Apalagi yang mungkin bisa kita highlight dari kebijakan tersebut, kemudian, nah ini, melakukan pemeriksaan bahwa yang hanya perangkat lunak dan produk yang berlisensi yang dapat diinstal. Gitu. Jadi kalau misalkan mau install di PC Bapak Ibu, install baru, itu dipastikan bahwa softwarenya license nggak nih? Kalau misalkan tidak license, sebaiknya jangan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, emang kenapa harus pakai software legal gitu ya? Emang bahaya? Bahayanya apa gitu? Nah, di sini Bapak Ibu, ada beberapa resiko ternyata, atau dampak negatif ya resiko itu, ketika kita menggunakan software-software yang tidak legal. Yang pertama, nah ini mungkin dampak kepada kita sendiri, yaitu tidak mendapatkan pembaharuan dan support atas penggunaannya. Nah ini impact-nya mungkin ke terhambatnya pekerjaan ya. Karena ketika kita tidak menggunakan software yang legal, ada beberapa fitur yang terbatas. Yang kedua, kinerja tidak optimal atau ada beberapa fitur yang tidak aktif, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu yang berbahaya, baik untuk kita dan juga perusahaan tempat kita bekerja, yaitu adanya gugatan hingga sanksi hukum. Kenapa ada gugatan? Karena balik lagi ke materi pertama, bahwa adanya undang-undang hak kekayaan intelektual. Jadi ketika perusahaan yang memiliki hak tadi menuntut perusahaan
yang menggunakan software ilegal ya akan diproses secara hukum karena negara ini adalah negara hukum kan ya. Nah, impact lainnya apa? Impact lainnya ini bisa mengundang malware, virus, atau ancaman sejenisnya. Kok bisa sih gitu kan? Mari kita coba baca dari poster ini. Nah, ini ada beberapa fakta ya yang diinfokan. Yang pertama di 2016, 3 dari 5 PC di Asia Pasifik menggunakan software bajakan katanya. Dan fakta menariknya di 2019 Indonesia menjadi negara tertinggi penggunaan software bajakan, yaitu sebanyak 85%. Yang mana rata-rata negara Asia Pasifik lainnya itu hanya 51%, tapi di Indonesia sangat tinggi sekali. Bahkan di sini faktanya 19 miliar transaksi bisnis gitu ya di Asia Pasifik terkait penjualan software bajakan. Nah ini di bawah ada keterangan lain, laptop dan PC dengan software bajakan 92% laptop baru ataupun laptop yang lama yang terinstall software bajakan itu sudah terinfeksi oleh malware dan juga virus. 92% Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kemudian DVD dan CD pun begitu ya, 61%. Nah, sumbernya tuh dari mana kok bisa tiba-tiba virus masuk? Nah, ternyata ini beberapa potensinya. Yang pertama adalah pada saat kita mendownload. Mendownload itu 100% pasti diarahkan kepada iklan-iklan yang kadang menyesatkan gitu. Nah, iklan-iklan tersebut yang mungkin tidak sengaja kita klik, itu ternyata mengarahkan kita ke website ataupun ke software-software yang sudah disisipi oleh hacker, malware gitu ya, sehingga PC kita terinfeksi. Apalagi fakta lainnya, penyebab kemungkinan laptop kita terkena virus dari software ilegal, 31%. Instalasi software ilegal itu tidak selesai, malah mengarahkan ke konten-konten yang berbau virus gitu. Jadi pada saat installnya nggak selesai gitu ya, yang terinstall malah malware. Namanya jebakan itu. Ada fakta lain, 24%. Nah, ternyata 24% kasus pada saat penginstalan software ilegal itu, dia mampu menonaktifkan antivirus. Nah, ada case-case ketika laptop kita diinstal software bajakan, dia mampu mengaktifkan antivirus gitu. Nah, sudah kalau antivirus hilang atau tidak aktif, pertahanan laptop kita sudah terancam gitu ya. Ibarat kata rumah, kita sudah tidak punya pagar gitu dan tidak ada pintu malah. Jadi siapapun orang bisa masuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah kita. Dan itu sangat berbahaya karena bisa merugikan ya. 18% katanya ketika menginstal itu browser itu akan mengarahkan ke website atau ke ini ya malicious site gitu ya, atau website mencurigakan gitu. 18% seperti itu. Teknik bagaimana sih software ilegal ini bekerja sebagai ladang virus. Nah, ternyata malware yang terkenal di dunia ini adalah Trojan, Bapak Ibu, sebagai top encountered malware katanya. Jadi, si malware ini akan masuk pada saat kita menginstal software ilegal, kemudian hacker bundling gitu ya, mencampur antara software ilegal dan juga malware itu. Ketika diinstal, dia akan melakukan eksekusi tugasnya gitu. Si malware itu akan melakukan eksekusi tugasnya. Apain? Ya dia bisa mencuri data pribadi, encrypt file. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah berhadapan dengan kasus malware. Jadi file-file di laptop kita itu ter-encrypt. Ada yang kenal ransomware. Nah itu di 2019 itu sangat terkenal Bapak Ibu. Jadi laptop, PC bank di suatu negara, file-filenya itu tidak bisa diakses. Jika kita ingin mengakses file asli kita, itu meminta bayaran gitu. Ada kode
yang harus dimasukkan, dan kode itu tidak gratis, harus ditebus gitu ya dengan mengirimkan dulu Bitcoin gitu ya kalau nggak salah cara pembayarannya. Nah, dan ini sangat merugikan ya bagi kita pribadi ataupun bagi perusahaan gitu. Jadi ancaman ini tidak hanya menghantui perusahaan Bapak Ibu. Contohnya apa? Misalkan nama baiknya jadi terancam, atau misalkan adanya potensi gugatan hukum, tapi kerugian juga bisa dirasakan oleh pelaku, yaitu Bapak Ibu semua, kita semua. Data-data kita bisa hilang, data-data kita bisa diduplikasi, bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Seperti itu. Jadi ini tidak main-main, manajemen sudah sangat serius, terutama di manajemen PT PLN Persero ini sangat serius untuk menangani software-software ilegal ini. Nah, ini sedikit kita nonton ya, terkait software ilegal atau pembajakan, jenis-jenisnya ada apa aja sih? Kita nonton bersama. Halo, saya akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Ini adalah aplikasi yang baru saya buat. Saya rasa saya perlu mengkopinya, dan akan saya jual dengan harga yang tinggi. Apakah kamu tahu perbuatanmu itu melanggar hukum? Wah, saya tidak tahu. Oke, akan saya jelaskan. Sebentar, oke. Video singkatnya terkait jenis-jenis pembajakan. Ini saya review sedikit. Jadi software piracy itu apa sih? Software piracy adalah penyalinan dan distribusi aplikasi yang ilegal. Nah, ini mari coba kita bahas tadi, apakah mungkin saja Bapak Ibu salinan. Misalkan ada satu orang yang sudah mendownload, terus dia share ke yang lain. Nah, itu masuknya ke shoplifting. Yang kedua, counterfeiting. Nah, dia itu sengaja diduplikasi, terus dijual tuh. Gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Ketiga, end user piracy. Nah, ini melakukan produksi ulang. Gitu, dia memperbanyak tanpa izin dari pencipta. Itu masuk dari pembajakan juga. Yang keempat, client server overuse. Jadi ketika cuma satu license sebenarnya ya yang harus atau satu PC atau satu device yang berhak mendapatkan license. Nah, ini disentralkan terus digunakan banyak user ternyata. Nah, ini nggak boleh juga ternyata kan. Nah, dan yang kelima adalah hard disk loading. Hard disk loading itu penjualan komputer baru yang berisi banyak software ilegal untuk menarik perhatian lebih. Nah, nomor 5 ini cukup terjadi ya di toko-toko komputer. Saya kebetulan juga mantan di salah satu toko komputer di Bandung gitu ya, mantan penjualnya, sempat ada transaksi seperti ini gitu. Dan dulu memang saya tidak tahu bahwa, oh ternyata ada hak cipta yang harus dilindungi. Nah, untungnya tidak ada yang menuntut gitu ya. Coba kalau ada yang menuntut, mungkin hari ini saya tidak akan ada di depan Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi karena Bapak Ibu sudah mengetahui nih 5 jenis pembajakan ini, sehingga harusnya jadi lebih berhati-hati. Oke, kita sudah masuk ke terakhir, yaitu saran dan kesimpulan. Dari kami, ada beberapa saran yang harus dilakukan, yaitu pastikan penggunaan antivirus ya Bapak Ibu pada alat kerja masing-masing. Ini sifatnya wajib. Jika ada yang belum memiliki antivirus korporat, silakan hubungi kami ataupun IT support terdekat di unit masing-masing. Yang kedua, ketika Bapak Ibu ingin menginstal software apapun, sebaiknya dibaca tuh agreement-nya atau EULA ya tadi ya, license agreement.
Jadi ketika misalkan ada resiko di situ, ternyata di agreement itu menyebutkan akan ada sanksi dan segala macam, kita sudah bisa mengantisipasi gitu ya. Nah, yang ketiga, pemahaman dan kepedulian tiap pegawai atau user untuk tidak menggunakan software ilegal. Nah, kembali lagi bahwa kepedulian, kesadaran Bapak Ibu terkait pemenuhan kebijakan ini adalah menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena kembali lagi setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada sanksinya ya. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk mencoba dengan sekuat mungkin gitu ya menerapkan kebijakan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, dukungan manajemen dalam melakukan penegakan aturan dan disiplin terkait software ilegal dan perlindungan hak cipta. Nah, ini sudah dibuktikan ya dari pemangku kebijakan sudah membuat kebijakan-kebijakan yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa PLN sudah komit untuk stop penggunaan software ilegal seperti itu. Dan mari menggunakan software legal yang sudah disediakan oleh PLN. Adapun mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan fasilitas karena tidak adanya fasilitas mungkin dari PLN atau belum mendapatkan hak untuk itu, atau misalkan belum tersedianya license yang disediakan oleh PLN, mungkin ini bisa dibicarakan lebih lanjut, tidak dengan mengambil solusi sendiri, yaitu menginstal dan mendownloadnya di internet. Saya rasa itu jauh lebih bijak ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, jika memang Bapak Ibu ternyata sudah sempat menginstal aplikasi yang masuk ke kategori jenis-jenis pembajakan tadi, kami menyarankan untuk penghapusan, terutama PC atau laptop yang digunakan sehari-hari dalam bekerja di lingkungan atau kawasan PT PLN Persero. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kali ini disosialisasikan kepada Bapak Ibu pegawai TAD, nantinya akan disosialisasikan juga ke mitra, supplier, pegawai organik PLN juga. Jadi ini aturan berlaku untuk seluruh stakeholders dari atas sampai ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita sudah masuk ke slide terima kasih. Itu artinya materi saya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan mau menyisihkan waktunya untuk acara pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Irfan telah menyampaikan materi. Sebelum ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, silakan mengisi presensi yang sudah di-share panitia di kolom chat ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait topik yang kita bahas tadi, silakan gunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di chat dan kami akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Mangga Bapak Ibu, jika ada yang mau berdiskusi gitu ya, atau bertanya, atau share informasi juga boleh terkait agenda tadi ya, terkait tema tadi. Atau saya yang bertanya nih. Gantian. Silakan boleh open mic ataupun lewat chat juga boleh. Oh ya, ini untuk informasi yang hadir itu berarti dari pegawai TAD UIP Kalbaktim ya, dan juga pegawai TAD UID Kaltimra ya. Mangga, ada yang sudah open mic sepertinya? Oh, belum ya? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas sepertinya ya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin Mbak Putri izin saya untuk ini ya meminta tanggapan ya, mungkin dari
perwakilan dari pegawai TAD UIP Kalbaktim. Infonya ada nobar ya tadi di ruang harmoni. Mungkin ada yang mau mewakili dan memberikan komentar. Ada 2 orang mbak-mbak dan ibu-ibu itu. Silakan. Ada yang mau ditanggapi Mbak atau ditanyakan? Oh, ada Mas Sugeng juga ya join di sana. Cek, halo Mbak, apa kabar? Oh, mic-nya belum masuk. Belum masuk Mbak suaranya. Masih diperbaiki ya oleh Mas Sugeng. Gak apa-apa. Dari rekan-rekan ada? Halo, suaranya masuk Mbak? Sudah. Oke, masuk. Halo Mbak. Selamat pagi. Oh, ada Mbak Sahe ya, saya lihat di situ. Sama Mbak siapa? Punten itu kehalangan. Oh, Mbak Fatma. Oh, Mbak Sandi. Mirip Mbak Fatma ya. Sama Mas Sugeng. Ada tanggapan nggak Mbak Sahe, Mbak Sandi, Mas Sugeng? Bertanya ya. Oh, boleh. Mari diskusi. Semoga saya bisa menjawab. Ya Mas Irfan gini di komputer saya kan kadang muncul nih security itu tiba-tiba kalau kita mau buka AMS itu tiba-tiba ada security tiba-tiba muncul kayak untuk update gitu apakah ini itu Update. atau gimana itu ya Oke. tiba-tiba ada laporan untuk backup atau itu tiba-tiba Oke. kita buka Oke, makasih Mbak untuk pertanyaannya. Nah, untuk pop-up tadi itu banyak kemungkinannya ya. Baik itu pop-up itu keluar dari sistem Windows-nya ataupun misalkan dari AMS-nya. Tapi kalau tadi terkait backup, sepertinya dari Windows-nya Mbak. Jadi perlu dicek lebih lanjut itu artinya apa. Jika memang membahayakan, misalkan ada kalimat-kalimat yang meragukan, bisa difoto aja Mbak. Difoto, kirim kami. Khawatirnya ternyata itu pop-up dari malware gitu ya. Karena ya itu tadi kita harus memastikan membaca dan juga memastikan artinya itu apa gitu. Dan ketika itu terjadi boleh di-share aja ke kami biar kita juga bantu identifikasi. Kayak gitu sih Mbak. Untuk layanannya sendiri kita juga menyediakan email namanya soc@pln.co.id. Itu bisa maksudnya bisa digunakan ketika Bapak Ibu pegawai menemukan hal-hal yang menurut Bapak Ibu tuh mencurigakan gitu ya, boleh berkirim email ke sana. Itu sudah ada supportnya 24 jam dan akan ditanggapi langsung oleh tim terkait. Gitu Mbak Sahe jawabannya. Nanti boleh dijapri aja kalau muncul lagi pop-up-nya. Oke. Ya, makasih loh Mbak. 24 jam ya, 24 jam. 24 jam untuk email yang tadi. Oke. 24 jam untuk email yang tadi Mbak. Mangga di email aja. Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Perwakilan dari pegawai TAD UID Kaltimra mungkin ada siapa ya? Saya kebetulan Mas Adi yang saya kenal itu. Mas Adi, hadir Mas Adi. Halo Mas Irfan ya. Iya Mas. Mas Irfan ya. Ada tanggapan Mas? Mas ada Irfan, mungkin. kami kan ya mungkin kayaknya kalau di saya sih ada warning juga ya, activate Windows yang itu yang sering ya. Activate Windows, terus ada ini kayaknya titipan Mas Rudi ya, komputernya mungkin beliau belum tahu ini bacakan apa enggak karena kan komputer dikasih sisa-sisa yang enggak terpakai gitu Mas ya. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan
teman-teman IT kami langsung mungkin koordinasi gitu Mas. Oh, Ya. siap. Oke, Mas Adi, makasih Oke. Mas untuk infonya. Ya. Siap, Mas. Kita bersamai ya untuk pengecekan ini karena di PLN ini kebijakannya sudah lama, namun memang concern dari manajemen itu di bulan ini khususnya memang lebih tinggi gitu ya dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga jika tadi ketika ada kendala tadi kita coba cek aja bersama dan kita akan jadikan catatan gitu ya dan masukan. Misalkan ternyata butuh license, nah nanti kita coba cek untuk PC atau aset tersebut itu asetnya siapa gitu. Jika memang asetnya kantor PLN, misalkan biasanya kita bisa mengajukan untuk pengajuan license-nya. Nah, tapi Bapak Ibu izin menyampaikan terakhir itu kebijakan manajemen akan diberlakukan semuanya ke managed service gitu ya. Sehingga mungkin PC-PC lama yang sedang digunakan itu akan beralih ke sana. Di dalamnya di komputer managed service tersebut sudah difasilitasi software-software legal yang sudah ada di PLN seperti Windows, Office. Biasanya itu sih software wajib yang ada ya. Selebihnya itu software-software free seperti Adobe Reader gitu itu bisa dan bebas untuk diinstal. Baik Mas. Ya. Seperti itu baik. Mas Adi. Nanti Ya, kita cek terima Mas kasih. Adi. Makasih banyak Ya, tanggapannya. makasih Mas Irfan. Ya, baik Mas. Sama-sama Mas. Ada yang tanya juga nih di kolom chat. Izin membacakan, selamat pagi, izin bertanya, mau tanya tentang password AMS. Sebenarnya kalau untuk kadaluarsa password itu berapa lama ya? Terus jika AMS bermasalah ini hubungi kemana ya untuk info jelasnya? Oke, izin menjawab. Ini terkait AMS ya? Oke, nggak apa-apa kita jawab. Untuk password AMS itu sebenarnya kalau akun korporat ada renew password secara rutin 1 bulan sekali Bapak Ibu. Jadi 1 bulan sekali itu untuk password akun korporat PLN itu pasti akan expire gitu ya dan meminta diperbaharui. Nah, itu untuk akun korporat ya Bapak Ibu ya, akun korporat Bapak Ibu pegawai gitu ya. Pembaharuinya lewat webmail PLN. Nah, untuk akun-akun AMS sekretaris atau lokal, ini saya perlu konfirmasi dulu Bapak Ibu kepada PIC terkait di pusat, apakah memang ada metode atau mekanisme seperti itu juga. Jika ada, nanti saya coba konfirmasi proses update passwordnya seperti apa. Tapi jika tidak ada, harusnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan pada password tersebut gitu ya, kecuali untuk alasan keamanan. Nah, kalau misalkan ada masalah terkait AMS bisa disampaikan kepada service desk, itu juga, kalau service desk terkait AMS mohon maaf tidak 24 jam. Kalau AMS itu di jam kerja hanya 8 jam saja, bisa dikirim lewat email, ataupun misalkan mau berdiskusi terlebih dahulu kepada kami, di sini juga boleh silakan pada tim STI. Seperti itu. PIC-nya di STI Kaltimah itu Mas Zul Ikram. Kalau mau lewat saya juga bisa, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, lebih pasnya mungkin nanti dengan Mas Zul Ikram. Atau misalkan mau langsung berkorespondensi dengan service desk juga boleh, silakan tinggal di capture errornya apa, dikirim lewat email. Seperti itu, Bapak atau Ibu, semoga menjawab. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan sebelum kita ke kuis. Ada kuis Bapak Ibu nih. Selamat pagi Mas Irfan. Pagi, dengan siapa ini? Saya Lia Mas dari UIKLT, Sekretaris Perkom. Oh iya Mbak Lia, silakan Mbak. Mas, saya mau bertanya, ini kan terkait soal AMS kan, kebetulan kan saya ini Mas Sekretaris almarhum SRM Perkom. Kan kebetulan belum ada pengganti nih, jadi itu dialihkan pakai PLH itu, tapi yang diaktifkan tuh dari Pak GM ke PLH-nya SRM Perkom. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman membuat surat keluar itu, pemeriksanya terakhirnya itu kan PLH ya, Mas.
Nah, itu kalau misalnya saya cek di apa namanya, biasanya tuh kalau mau ngecek surat atau apa ya namanya ya, ditelusurin itu setiap teman-teman bikin surat keluar itu nggak bisa di aplikasinya Sekretaris Perkom ya Mas ya. Dia tuh tergantungnya nggak tahu tergantung di sekretarisnya PLH atau cuma sekretaris JM. Nah, sedangkan teman-teman kan kalau ada mau menanyakan surat keluar yang mereka buat itu biasanya kan ke saya tuh Mas. Nah, saya tuh cek itu kok nggak nyangkut di saya ya. Apakah itu harus diaktifkan juga dari aplikasi PLH atau gimana ya Mas ya? Karena pas bolak-balik saya nanyain Mas Jul itu belum ada ini sih Mas, belum ada solusi ya. jawaban yang ini, iya. Karena kan biasanya tuh terkait surat keluar yang punya Perkom itu pasti tersangkut ke saya apa ya namanya, arsipnya gitu kan. Nah, ini sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau mereka tanya surat itu agak kesusahan sih Mas, apalagi buat ngeprint salinan. Oke Mbak Lia, makasih pertanyaannya. Izin saya jawab sepengetahuan saya dulu ya Mbak. Tapi nanti akan kita coba diskusikan dan tindak lanjuti. Yang setahu saya untuk PLH memang perlu di-assign ke salah satu pegawai ya Mbak. Nah, untuk tembusan ke sekretaris itu perlu ada penunjukan sih setahu saya dari entah itu GM ataupun dari akun definitif atau PLH itu ke Mbak misalkan ya selaku sekretaris. Nah, itu harus ada assign atau penugasan secara sistem tapi ya. Nah, itu harus ada proses itu Mbak. Jadi kalau Mbak lihat di akun Mbak itu nanti ada sekretaris SRM seperti itu, setahu saya seperti itu Mbak. Nah, tapi nanti kita diskusikan di luar acara. Izin nanti japri saya aja Mbak, kalau ada nomor telepon kita, maksudnya kalau ada nomor telepon saya di japri aja. Kalaupun misalkan nggak ada, mangga di kolom chat Mbak bisa share juga. Atau Mbak isi absen, nanti saya coba cek nomor telepon Mbak, saya japri. Sementara iya, itu Mbak Lia. Nah, sama ini sih mau apa namanya kan akun SRM Perkom kan juga udah nggak aktif ya Mas. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang kecelek dan apa ya namanya tuh ya, kebiasaan SRM Perkom. Jadi kalau buat surat itu pemeriksa terakhirnya ke beliau. Nah, jadinya tuh nggak bisa diteruskan lagi karena masih itu ya? Iya, masih ada. Misalnya itu bisa tolong dihapus aja kan Mas. Jadi bisa, fokus ke PLH gitu. Jadi kadang pada bingung loh suratnya kemana padahal tuh nyangkut di akunnya almarhum itu Mas. Betul. Kan akunnya Bapak kan sudah nggak bisa dibuka lagi soalnya. Betul Mbak. Betul Mbak, harusnya secara sistem bisa mengakomodir itu ya, karena Bapak akunnya atau data kepegawaiannya sudah dianggap ini ya pensiun ya atau nonaktif. Iya. Jadi secara AMS harusnya disesuaikan. Nanti iya, saya soalnya coba itu dicek-cek masih ya, ada, jadi teman-teman masih kecelek ya? Gitu Mas. Iya betul. Itu ya sebaiknya udah Mas memang Ivan, itu aja sih. Siap Mbak Lia, makasih banyak Terima Mbak kasih, Mas untuk Ivan. atensinya. Sama-sama. Oke, selanjutnya tadi Mas Bahana ya yang open mic. Silakan Mas. Tes 1 2. Aku mau nanya Pak, kemarin itu kan ada user minta instalkan aplikasi AutoCAD. AutoCAD. Itu kan pasti kan bajakan tuh. Usernya sudah ngomong juga ada dapat surat mengenai software bajakan gitu. Itu lebih ke solusi, itu jawabnya gimana Pak? Oke, jadi ini kasusnya ada kasusnya itu berarti ada pegawai dengan kebutuhan khusus di salah satu aplikasi ya, AutoCAD. Kenapa disebut kebutuhan khusus? Karena sebenarnya itu tidak wajib, jadi hanya digunakan oleh pegawai-pegawai tertentu saja gitu ya. Nah, untuk kondisinya sekarang, sebelumnya saya infokan bahwa license AutoCAD itu sudah ada Mas Bahana dan teman-teman IT support lainnya. Di pusat sudah ada, namun ketersediaan lisensinya terbatas. Nah, adapun pendataan di Kaltimra dan juga di UIP
UIP Kalbaktim dan UID, maksud saya Kaltimra itu sudah diajukan per tahun ini memang hanya sekitar 2 saja. Jadi memang itu bagian dari proses ketersediaan lisensi di PT PLN Persero untuk dua license tersebut hanya bisa diinstalkan di pegawai yang terdaftar, Mas Bahana. Nah, tapi kita harus tetap optimis bahwa lisensi itu akan terus diperbanyak dengan berjalannya waktu gitu ya, dan juga dengan evaluasi tahunannya itu harusnya sih license itu akan diperbanyak ketika ternyata license tersebut memang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi untuk kondisi sekarang seperti itu Mas Bahana yang bisa saya infokan, license-nya masih terbatas dan adapun pengadaannya terakhir kebagiannya hanya 2 dan itu pun sudah ada nama orangnya. Nah, terus pegawai yang lain mau pakai gimana gitu ya. Yang lain mau pakai terakhir tuh diserahkan ke manajemen masing-masing dulu untuk dilakukan justifikasi atau dianalisa gitu ya, seberapa perlu dan pentingnya. Kalau misalkan emang benar-benar perlu dan penting, saran saya sih bersurat aja dari UIP atau dari UID-nya agar jadi notice gitu ya. Agar perusahaan atau manajemen di atas itu ternotis gitu ya, bahwa pegawai-pegawai di UIP Kalbaktim atau pegawai di UID Kaltimra itu banyak loh yang perlu gitu sih Mas Bahana. Untuk sementara sebaiknya untuk dibatasi saja instalasi software ilegalnya. Kalau ada kebutuhan, kita kan sudah menyediakan form ya. Nah itu dicatat aja di situ. Nanti saya bantu juga untuk sampaikan ya keluhannya. Berarti bersurat gitu ya Pak? Nah itu lebih bagus, jadi mungkin bisa diakomodir oleh manajemen masing-masing bahwa nama-nama pegawai tersebut memang sangat perlu license tersebut sehingga tidak bisa bekerja misalkan. Untuk yang AutoCAD ya. Karena setahu saya itu di luar dari lisensi wajib yang harus difasilitasi perusahaan gitu. Tapi kalaupun ada keperluan itu diperbolehkan mengajukan, hanya saja ya pasti tidak semua di ACC ya, karena pasti ada evaluasi ya di tim pusat terkait anggaran, terkait urgensi atau kebutuhan dari si pegawai tersebut juga. Gitu Mas Bahana. Mas mau nanya Mas. Semoga tidak puas. Mas Irfan Iya. mau tanya. Mas, Silakan. untuk masalah license-nya itu dia aplikasinya tetap corporate kah atau gimana? Untuk yang mana? Autodesk? Ya, misal kayak AutoCAD gitu. Oke. Kalau AutoCAD saya belum dapat info lebih lanjut Mas, karena update terakhir itu masih license. Masih pengadaan license maksudnya. Nah, nanti mungkin jika sudah didistribusikan kita baru tahu. Tapi kelihatannya sih karena ini terbatas, sepertinya ini license-nya nempel di person-nya gitu. Jadi bisa digunakan secara offline ataupun online. Kelihatannya gitu. Oh. Nah, kalau misalkan dibuat centralized, biasanya bisa digunakan oleh banyak orang. Tapi ada kekurangannya, yaitu hanya bisa diakses lewat intranet. Contoh license-nya kan license ArcGIS gitu ya. ArcGIS itu bisa digunakan oleh siapapun, walaupun ada concurrent user yaitu 100, tapi boleh siapapun menginstal di laptopnya. Tapi syaratnya harus koneksi intranet atau berada di lingkungan kantor. Nggak bisa tuh kalau harus keluar pakai jaringan publik, GSM atau internet publik gitu ya, nggak bisa tuh diakses karena sistem license-nya itu centralized di software di servernya pusat. Kayak gitu Mas Adit. Ini kita masih nunggu juga sih distribusi Autodesk nanti license-nya akan seperti apa. Oke, siap Mas. Siap. Semoga tidak menjawab. Mas Rey silakan. Iya Mas, kalau yang di bawah unit UIP 3B ada kah Mas license-nya?
Nah, kalau tidak ada itu harus kemana tuh? oke. UIP 3B yang pasti ada Mas, tapi infonya kebetulan karena UIP 3B berada di Kalsel, itu diinfokannya ke STI Kalsel ya. Ya, jadi nanti saya izin berkoordinasi dengan Kalsel dulu, STI Kalsel dulu, apakah UIP 3B mendapatkan license juga, dan jika ada license-nya itu untuk siapa saja. Ya, nanti saya info Mas Ray. Diingatkan Mas. lagi aja saya, Terima takutnya kasih. saya lupa. Oh, siap Mas. Ingat, habis ini ada kuis Mas. Siap. Ya Bapak Ibu, mungkin ini tadi jadi 5 penanya ya, nggak apa-apa. Karena sudah 1 jam langsung ke acara inti. Acara intinya tuh bukan yang tadi, tapi yang ini, kuis. Ya, silakan semangat karena sedikit bocoran 3 pemenang akan mendapatkan sedikit hadiah untuk beli pentol mungkin ya dari kami. Khususnya dari Pak Iwan Bakroni selaku MSB kami ya, yang pada kesempatan kali ini belum bisa hadir, sehingga saya yang mewakili. Jadi dari Pak Iwan juga menyampaikan terima kasih dan mohon maaf tidak bisa bergabung pada Zoom kali ini. Oke, langsung aja mungkin dari Mbak Putri, silakan untuk membuka games-nya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Semoga jawaban dari Pak Irfan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, kami mengadakan kuis untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari divisi STI. Silakan untuk Fania untuk share link quizzes di kolom chat. Nah, ini ya. Silakan untuk masuk ke quizzes dengan kode berikut, memasukkan kode berikut, atau di copy aja Mas Rizal, di copy linknya, di paste ke chat agar Bapak Ibu langsung mengklik tautan tersebut. Ya, tadi diingatkan juga joinnya menggunakan nama masing-masing agar Bapak Ibu ketika menang kita mudah menghubunginya. Dan syarat lainnya wajib mengisi presensi. Silahkan kita, masih keluar. Silakan di-share. Ya, sudah masuk 6 orang. Kita tunggu mungkin sekitar 2 menit ya, 2 menit untuk join. Ya, Mbak Putri ya, 2 menit. Ya, kita tunggu 2 menit. Ya. Maaf Mas, mau tanya presensinya itu di mana ya? Presensinya ada di chat, Mbak Ocha, mangga bisa di-share juga. Pertanyaannya hanya 5 aja Bapak Ibu terkait materi tadi. Jika benar, ada sedikit hadiah hiburan. Voucher gorengan nggak Pak? Ibu. Voucher, ya bisa dikonversi menjadi gorengan ya. Nah itu di kolom chat sudah ada tadi Mas Arif ya. Presensinya. Ya, sudah 1 menit berlalu, 1 menit lagi kita tunggu rekan-rekan yang lain. Sudah 16, 17 yang join, ada 27 peserta Zoom yang hadir. Diingatkan untuk tidak menggunakan joki. Kenapa? Karena pertanyaannya gampang sekali, sehingga tidak memerlukan joki seharusnya. Ya, kita tutup sampai minimal 20 peserta mungkin. Sebentar. Tahan, Bapak Panitia. Oke, 19 orang saja. Ada yang masih mau bergabung. Lewat HP, lewat laptop juga boleh. Yang jelas quizzes ini masuknya ke aplikasi legal ya. Karena gratis. Kita nggak crack. Ya, satu lagi mungkin nggak ada. Kita hitung sampai 5. 1, 2,
3, 4, 5. Oke, kita mulai saja. Mas Rizal, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pertanyaan pertama. Coba Mas Rizal diklik tampilkan pertanyaan lengkap. Nah, yang itu. Oke, ini pertanyaan pertama, gampang sekali. Berikut saran tindak lanjut jika ditemukan PC laptop yang menggunakan software ilegal. Ya, waktu pengerjaan 1 menit, baru 16 orang yang menjawab ya. 2 orang lagi. Kita harus bersikap acuh kah, atau melakukan uninstall, atau melanjutkan menggunakan software ilegal tersebut, atau justru disebarkan? Yang mana jawabannya? Ada berapa orang yang belum menjawab? Waktunya dikit lagi nih, 1 menit. Sudah habis. 1 orang tidak menjawab ya. Oke. Yang kedua, coba tampilkan lagi pertanyaannya. Berikut ini merupakan kebijakan penggunaan software legal di PLN, kecuali Kepdir 196.K/dir/2010 atau standar kebijakan nomor sekian, atau Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, atau Kepdir 200.K/dir/2023. Mana yang bukan atau kecuali? Ya, 17 detik lagi, 15 detik lagi. Oke. Selanjutnya. Leaderboard. Nah, wow, yang pertama ada Mbak Sahe, luar biasa. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikut jenis pembajakan, kecuali shoplifting, A, B, counterfeiting, C, end user privacy, D, client server overuse. Yang bukan atau kecuali pembajakan yang mana nih? Ayo. Buat pentol. Kalau yang nggak puasa, siang ini buat pentol. Kalau yang puasa, ada yang puasa di sini? 13 detik terakhir. 11 detik. 9, 8, 7. Time's up. Nah, kita lihat ya leaderboard-nya, siapa yang memimpin. Masih bertahan? Oh benar, Mbak Sahe masih bertahan. Yang kedua Mas Chandra, dan yang ketiga saya tadi nggak lihat. Langsung next saja. Wah, luar biasa nih Mbak Sahe. Dibisiki Mas Sugeng sih kayaknya nih. Oke, pertanyaannya kita tampilkan. Berikut ini merupakan risiko menggunakan software ilegal. Kecuali, resikonya apa nih kecuali? Apakah tidak mendapatkan pembaharuan, infeksi malware, laptopnya justru aman, atau justru ada kebocoran data? Yang mana resikonya kecuali? Bilangnya Kamal easy banget, Pak. Oh iya, itu udah makanannya Kamal sehari-hari. Ini teman-teman kalau easy dikalahin sama Mbak Sahe agak malu ya harusnya. Mbak Sahe mungkin bisa daftar jadi IT.
12 detik terakhir. 9, 8. Ayo. 3, 2, 1. Kita lihat leaderboardnya apa Mbak Sahe masih bertahan ya? Atau justru tergeser oleh Mas Chandra. Oh, Mas Chandra yang tergeser oleh Ardi. Mbak Sahe masih di peringkat pertama. Oke, pertanyaan keempat ini ya. Oke, lanjut. Manakah ini yang merupakan tips clean up to countdown? Nah, apakah pastikan menggunakan software ilegal? Tidak perlu membaca EULA? Pemahaman dan kepedulian tiap pegawai user untuk tidak menggunakan software ilegal? Manajemen membebaskan pegawai melakukan instalasi software bla bla bla. Software ilegal atau bajakan. Yang merupakan tips clean up to countdown. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Kita lihat leaderboard. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Tidak bergeser. Masih Mbak Sahe, Mas Ardi, dan Mas Chandra. Pertanyaan terakhir ya sepertinya. Next. Oh, sudah habis ternyata. Sudah habis ternyata. Saya kira belum ada. Belum habis. Iya nih. Kita lihat pemenang kita. Aduh. Selamat kepada yang pertama ada Mbak Sahe. Boleh open mic, ucapkan terima kasih dan selamat. Selamat Mbak Sahe. Wah, ini di kalah. Aduh, malu. Aduh, ya, coba lihat di bawah. Ini Mbak Sahe yang pertama tadi, yang kedua Mas Ardi, yang ketiga Mas Chandra. Wah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Rata-rata kalah di pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua itu apa sih? Coba Mas Rizal, kita lihat soalnya. Di atas ada soal. Ya. Coba yang kedua. Berikut ini merupakan kebijakan. Nah, ini emang agak susah. Yang bukan adalah yang D. Yang lebihnya itu kebijakan-kebijakan yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, seperti itu. Para pemenang jangan lupa mengisi presensi. Saya dibantu Sugeng itu, googling. Saya yakin dibantu Mas Sugeng. Gorengan Mbak Said. Nah, ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensi untuk melengkapi data-data tersebut. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mbak Putri. Oke, terima kasih Pak Irfan. Dan selamat kepada pemenang yang pertama. Tadi ada Mbak Sahe. Halo Mbak Sahe. Bisa open mic? Masih deh. Udah. Halo, Mbak. Halo Mbak. Ya. Ini dibagi 3, Mbak. Ada 3 orang di sini. Wah, bener pas. Hadiahnya pas Pak, bagi 3 buat bagi 3. 10.000, 10.000, 10.000. PJ lah ya. Oke, yang kedua tadi ada Mas Ardi. Mungkin bisa open mic. Halo Mas. Terima kasih, Mbak. Selamat Mas Ardi. Selamat Mas Ardi. Terus yang terakhir tadi yang ketiga ada Mas Chandra. Mungkin bisa open mic. Yes, gorengan. Kalau ini bagi 5 nih. Kasihan beneran. OTW kan, OTW. 1000 ini. Sekali lagi selamat untuk pemenang tadi.
mengingatkan kembali untuk mengisi presensi Bapak Ibu, khususnya pemenang tadi agar bisa dihubungi lebih lanjut untuk hadiahnya. Baik, sekarang kita sudah berada di akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara Zoom kita pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat pada acara kali ini yaitu kita harus berhati-hati dalam mengizinkan aplikasi yang terinstall di PC dan di laptop yang kita gunakan untuk bekerja karena bisa merugikan perusahaan tempat kita bekerja dan diri kita sendiri. Semoga kita semua mendapat manfaat dari acara kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tadi saya ucapkan. Selebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu buat kesediaan waktunya dan kehadirannya. Selamat melanjutkan pekerjaan masing-masing. Terima kasih, Mas.